selamat datang di channel Biha Korslet. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Bab 500. Susan meringkuk dalam pelukan Peter, menatap Kira dengan provokatif. Benar, Keira, kau harus cepat-cepat membuat pilihan. Keira menatap saudara-saudara di sekitarnya, sedikit melengkungkan bibirnya, dan berkata, aku akan pergi melihatnya. James segera mengikutinya dari belakang. Aku akan ikut denganmu. Apapun yang terjadi, jika ada yang berani menindasmu, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Charles pun buru-buru mengikuti mereka. Aku juga ikut. Saudara Olsen lainnya juga mengikuti mereka. Peter juga ingin mengikutinya, tetapi Susan tiba-tiba mencengkeram lengannya. Peter, aku agak takut. Apa menurutmu mereka akan mulai berkelahi? Apa tidak apa-apa jika Kira bersikap seperti ini? Apalagi masalah ini memang salahnya. Peter mengerutkan kening. Kalau begitu aku harus pergi dan melihatnya. Kita tidak boleh membiarkan Kira dalam posisi yang tidak menguntungkan. Susan kemudian berkata, saudara-saudaramu yang lain sudah pergi bersamanya. Dia tidak akan dirugikan, dan ini adalah tempat keluarga Horton. Orang-orang tidak akan melakukan kekerasan fisik di sini. Mengenai masalah ini, kurasa kita harus memberitahu para tetua. Bagaimana menurutmu? Peter terkejut. Haruskah kita memberitahu mereka? Kalau mereka memberitahu para tetua, bukankah situasinya akan makin memanas? Mata Susan sedikit berkedip. Kita setidaknya harus memberitahu para tetua keluarga Olsen. Aku lihat mereka masih belum menyadari situasi ini. Peter melirik ke kejauhan. Bahkan jika keluarga Horton memandang rendah keluarga Olsen dan tidak mengirim siapapun untuk menyambut mereka, di Clans, keluarga Olsen adalah pemimpin di antara 5 keluarga besar. Baru saja, orang-orang itu hanya berani berbicara di belakang mereka. Ketika mereka melihat Paman Olsen, orang-orang itu tetap patuh mendekatinya untuk menjilat. Sekarang sekelompok orang mengelilingi Paman Olsen. Saat Peter ragu-ragu, Susan meraih lengannya dan menuju ke arah itu. Peter, ayo kita pergi dan beritahu Paman Olsen. Keduanya menuju ke Paman Olsen. Pada saat ini, Paman Olsen sedang mengobrol dengan yang lain. Oliver tidak bisa duduk diam lagi. Ia tidak pernah menyangka setelah keluarga Horton bersikap kasar, keluarga Olsen masih akan tinggal. Nyonya tua Horton telah menunjukkan begitu banyak kesopanan kepada mereka, dia baru saja mendengar bahwa dia bahkan mengajak Nona Olsen ke samping untuk mengobrol. Apakah ikatan perkawinan ini tidak dapat dipatahkan? Tidak, keluarga Olsen terlalu berkuasa. Jika Louis berhasil menikahi putri sah keluarga Olsen, posisinya di keluarga Horton tidak akan tergoyahkan. Oleh karena itu, Oliver harus menghancurkan aliansi pernikahan ini. Saat Oliver memikirkan hal ini, ia memegang lengan Nathan. Ayah, kita tetap harus pergi dan menyapa Paman Olsen. Nathan mengangguk, dan keduanya berjalan menuju tempat Paman Olsen berada. Meskipun Paman Olsen bangga, ia tetap memiliki etika sosial yang mendasar. Ia tidak ingin berurusan dengan Oliver, tetapi karena Nathan adalah ayah Louis, ia tetap harus menghormatinya. Jadi dia mengangguk pada Nathan. Nathan terbatuk, awalnya ingin berkelahi, bahkan mencari kesempatan untuk mengejek Paman Olsen. Namun, ketika akhirnya dia mendekati pria itu, dia mendapati bahwa dia tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Tak ada yang bisa dilakukan, kehadiran Paman Olsen sungguh luar biasa. Paman Olsen bertanya, Tuan Horton, apakah ada yang salah? Nathan langsung menjawab, tidak ada yang penting. Hanya saja, Louis punya beberapa hal yang harus diselesaikan dan akan datang nanti. Paman Olsen mengangguk. Kami sudah diberitahu tentang itu. Nathan kemudian berbicara lagi, kami baru saja tertahan oleh beberapa masalah dan tidak datang untuk menyambutmu. Sam, tolong jangan tersinggung. Bagaimana mungkin? Kita akan menjadi satu keluarga, bagaimana mungkin aku bisa tersinggung dengan kalian? Paman Olsen terkekeh sambil menepuk bahu Oliver, tepukannya begitu kuat hingga Oliver merasa tulang bahunya hampir hancur. Sambil menahan rasa sakitnya, Oliver tetap bertanya dengan tegas, Paman, ku dengar Paman menemukan putri Paman dan dia pernah menikah sebelumnya dan membawa serta seorang anak. Paman Olsen langsung tersenyum. Ya, anak itu bernama Amy, dan keluarga Horton seharusnya memperlakukannya seperti anak mereka sendiri, bukan? Oliver bermaksud bersikap sarkastis, tetapi Paman Olsen mengajukan pertanyaan sedemikian rupa sehingga membuatnya tidak yakin bagaimana harus menjawab.
Pada saat itu, Peter dan Susan mendekat. Peter belum pernah bertemu Nathan atau Oliver dan tidak tahu siapa keduanya, jadi dia berhenti sejenak dengan hati-hati sebelum berbicara. Paman, ada sesuatu yang ingin aku ceritakan padamu. Bolehkah aku bicara denganmu? Susan, bagaimanapun, melirik pakaian kedua pria itu dan melihat ke arah tuan rumah utama, sambil membentuk dugaan. Berpura-pura tidak menyadari identitas mereka, dia berkata, benar, Paman, gigolo yang dibawa Kira sebenarnya telah tiba di perjamuan. Dia saat ini ditahan di pintu masuk dan membuat keributan. Anda harus melihatnya. Jika keributan itu menjadi tidak terkendali dan keluarga Horton mengetahuinya, itu akan mengerikan. Paman Olsen terdiam. Peter terkejut dan segera membungkam Susan. Susan, diam. Bingung, Susan menatapnya. Peter, ada apa? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Kita datang untuk memberitahu Paman tentang masalah ini, bukan? Paman harus segera menangani ini. Bagaimanapun, ini adalah jamuan makan keluarga Horton, dan tidak akan baik jika mereka mengetahui hal ini. Paman Olsen melirik Susan dengan acuh tak acuh, lalu tanpa sadar menatap Peter sebelum menoleh ke Nathan. Dengan nada yang tampak geli, ia bertanya, dan tahukah kamu siapa orang-orang ini? Tiba-tiba Peter mendapat firasat buruk, dan seperti yang diduganya, dia mendengar Paman Olsen berkata, ini adalah Tuan Nathan Horton dan pria di sampingnya adalah kakak laki-laki Lewis, Tuan Oliver. Peter terkejut. Dia langsung bingung dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Susan. Wajah Susan menunjukkan kepanikannya. Peter, aku tidak tahu kalau ini akan terjadi. Peter menarik napas dalam-dalam lalu tersenyum pada Oliver dan Nathan, hendak berbicara ketika Nathan, yang sudah marah, menyela, Sam, putrimu sudah bertindak terlalu jauh. Dia menghentakkan kakinya dan menatap Oliver di sampingnya. Oliver segera menenangkan diri. Tepat sekali, membawa seorang gigolo ke pesta itu seperti menginjak-injak reputasi Lewis. Ayah, menurutku pernikahan ini harus dibatalkan. Ini benar-benar penghinaan. Nathan juga menimpali, batalkan saja. Harus dibatalkan. Mendengar mereka, Paman Olsen tetap tenang dan kalem, dia dengan acuh tak acuh meletakkan gelas anggurnya di atas meja di sampingnya. Suara renyah itu mengejutkan kedua lelaki itu hingga terdiam seketika. Mereka ingat Paman Olsen haus darah dan telah membunuh orang seperti rumput liar. Paman Olsen tersenyum tipis. Tuan Horton, Oliver, bagaimana kalau kita lihat bersama? Mari kita lihat seperti apa rupa gigolo putriku sebenarnya. Bab 501. Mendengar itu, Nathan dan Oliver langsung tercengang. Apa maksud Paman Olsen dengan itu? Sebuah provokasi. Wajah mereka berdua berubah pucat karena marah, tetapi mereka tetap tidak berani menentang perintah Paman Olsen, dan mereka buru-buru berkata, baiklah, kalau begitu kami akan pergi melihatnya. Mereka bertiga berbalik dan berjalan menuju sudut ruang perjamuan yang bising. Peter dan Susan berdiri terpaku di tempat, benar-benar bingung. Susan menelan ludah dengan gugup. Peter, apa maksud pamanmu dengan itu? Apakah dia ingin mereka melihat betapa tampannya si gigolo itu dan kemudian memaafkan adikmu karena berselingkuh? Peter juga bingung. Dia pernah melihat si gigolo, yang tidak diragukan lagi tampannya, bahkan lebih tampan daripada banyak selebriti. Tapi mengapa pamannya memanggil mereka berdua untuk menemui pria itu? Apakah dia berencana membatalkan pertunangannya? Pasti itu dia, kan? Peter segera membawa Susan bersamanya dan mengikuti di belakang Paman Olsen. Pada saat itu, Keira berjalan melewati kerumunan dan melihat Lewis berdiri di pintu masuk, wajahnya pucat pasi. Victoria menunjuknya dan memarahinya dengan keras. Dasar gigolo, berhentilah merusak pesta ulang tahun Tuan Horton. Keluar dari sini sekarang juga. Para penonton juga menunjuk ke arah Lewis dan berbisik di antara mereka sendiri. Keluarga Olsen sudah bertindak terlalu jauh kali ini, bukan? Ini pesta ulang tahun Tuan Lewis Horton, dan mereka bahkan membawa gigolo itu ke sini. Mereka tidak menghormati Tuan Horton. Apakah keluarga Horton tidak peduli sama sekali? Atau mereka akan menelan penghinaan ini begitu saja? Bagaimanapun, itu adalah keluarga Olsen. Pernikahan itu pasti akan membawa banyak keuntungan bagi keluarga Horton. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menoleransi aib seperti itu? Kau berpikiran sempit. Tahukah kau siapa keluarga Horton? Mereka adalah keluarga terkaya di Oceanion. Kekuasaan mereka tidak kalah dari keluarga Olsen, pernikahan ini memang merupakan ikatan yang setara. Betapapun berkuasanya mereka, begitu mereka berada di Clans,
mereka harus mempertimbangkan orang penting setempat. Itulah sebabnya keluarga Horton ingin menikahi putri keluarga Olsen. Bagaimanapun, Nona Olsen sangat tidak pantas. Tidak kusangka dia bisa melakukan hal seperti itu. Kami sangat menghargai reputasi kami, tidak peduli apa yang terjadi secara pribadi. Di depan umum, kami harus tampil sebagai suami istri yang penuh kasih. Kudengar Tuan Horton sangat mencintai istri pertamanya, dan Nona Olsen telah diperlakukan buruk oleh suami pertamanya. Pernikahan ini murni untuk saling menguntungkan, kan? Meski begitu, seharusnya tidak sampai seperti ini. Aku tidak bisa memahami tindakan mereka yang tidak masuk akal. Sungguh tidak bisa dipercaya. Bolehkah aku mengatakannya? Mereka tidak punya urat malu. Sementara orang-orang bergosip, Keira mendekati Louis dan mengangkat sebelah alisnya. Kenapa kamu tidak masuk saja? Kelompok yang mengelilingi Louis tidak dapat menghentikan langkahnya. Lagi pula, ini adalah tempat keluarga Horton. Siapa yang berani menghentikannya? Louis hanya berdiri di sana, tatapannya melewati Victoria. Saya menunggu kamu untuk menyambut saya. Keira ingin tertawa. Victoria berkata, Kira, jangan bertindak terlalu jauh. Kalau kamu tidak punya rasa malu, keluarga Olsen masih punya reputasi yang harus dilindungi. Kalau kamu berani membiarkannya masuk ke pintu ini, keluarga Horton dan keluarga kita akan berperang. Mendengar ini, Keira menghampiri Louis dan mengulurkan tangannya. Kalau begitu, masuk saja ke pintu ini. Mari kita lihat apakah keluarga Horton berani memulai sesuatu denganku. Louis tersenyum, meraih tangannya, dan berkata dengan tenang, mereka tidak akan berani. Keira mengangkat sebelah alisnya. Lebih seperti itu. Victoria tercengang. Dia bertanya dengan nada bertanya, apa yang kalian berdua mainkan? James juga bergegas menghampiri, berkata, Kira, ini benar-benar bukan saat yang tepat. Bagaimana kalau aku mengajak pujaan hatimu jalan-jalan dulu? Aku jamin dia tidak akan terluka. Keira menggelengkan kepalanya. Jangan repot-repot. James hampir menangis. Tidak, Kira, kau tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kudengar Louis sangat sombong, dan Paman Olsen selalu menunjukkan rasa hormat padanya. Kudengar pula, kemampuan bela dirinya diajarkan oleh Paman Olsen, dan sekarang Paman Olsen mungkin bukan tandingannya. Aku benar-benar takut kalau Louis datang, dia mungkin akan menghajar gigolomu. Keira tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Louis juga menahan tawa. Namun kemudian, Victoria berkata, apa yang kalian semua tertawakan? Apakah menurut kalian ini lucu? Tiba-tiba, Charles menimpali. Sekarang aku mengerti. Seketika, James menatapnya. Apa maksudmu? Bukankah Kira ada di sini untuk membatalkan pertunangan? James tercengang. Mata Victoria langsung berbinar. Begitukah? Baiklah. Jelaskan saja alasannya kepada Tuan Horton, dan mungkin dia akan menerimanya. Namun, aliansi pernikahan antara keluarga Horton dan keluarga Olsen tidak boleh dibatalkan. Ini bisa menjadi kesempatannya. Saat Victoria sedang merenung, sebuah suara bergema terdengar. Siapa yang membatalkan pertunangan? Dengan pernyataan ini, kerumunan segera bubar untuk memperlihatkan Paman Olsen bersama Nathan dan Oliver. Saat mereka berjalan, Oliver berkata, Paman Olsen, apakah Anda di sini untuk membatalkan pertunangan hari ini? Jika memang begitu, tidak apa-apa. Jika masing-masing anak memiliki seseorang yang mereka cintai, tidak perlu mengikat mereka bersama secara paksa. Nathan mengangguk setuju. Baiklah, tidak perlu. Paman Olsen tertawa mendengarnya. Keluarga kami tentu saja tidak akan membatalkan pertunangan. Wajah Nathan dan Oliver langsung menegang. Nathan langsung marah. Sam, kalau kamu tidak membatalkan pertunangan, apa maksud semua ini? Kamu bawa putrimu dan seorang gigolo ke rumah kami untuk memprovokasi kami. Tidakkah menurutmu itu keterlaluan? Oliver pun segera menambahkan, tepat sekali, kau mempermalukan Louis, dan keluarga Horton tidak bisa dianggap remeh. Hari ini, keluarga Olsen harus memberi kami penjelasan. Aku tahu keluarga Olsen memang berkuasa, tetapi apapun itu, akal sehat harus menang, kan? Semua orang setuju, bukan? Ketiganya berbicara dan bergerak melewati kerumunan, menuju ke depan. Victoria adalah orang pertama yang berbicara. Paman, karena Kira dan gigolo ini saling mencintai, mengapa tidak membatalkan pertunangannya dengan Tuan Horton? Paman Olsen menatapnya sebelum berkata, lalu apa? Apakah kamu ingin mewakili keluarga Olsen untuk menikahi Louis? Victoria langsung mengangguk, aku bisa melakukannya.
Lagi pula, keluarga Olsen telah membesarkanku selama bertahun-tahun, sudah sepantasnya aku melakukan ini demi keluarga. Paman Olsen mencibir, mengapa kamu pikir kamu cukup baik? Wajah Victoria langsung membeku. Dia tidak merasa begitu dipermalukan bahkan ketika dia diusir dari keluarga Olsen, namun satu ucapan Paman Olsen saja membuatnya merasa sangat malu. Marah, dia menunjuk Keira. Apakah dia cukup baik? Tuan Horton, Oliver, lihat dia. Dia putri sah keluarga Olsen, tapi dia membawa seorang gigolo ke rumahmu secara terang-terangan. Apakah keluarga Horton benar-benar bisa menerima penghinaan seperti itu? Mendengar ini, Oliver mengikuti jarinya dan melihat Louis dan Keira berdiri bersama seperti pasangan yang sempurna, dan dia benar-benar tercengang. Nathan juga terkejut, seorang gigolo. Ya, dia adalah gigolo. Baru saja Victoria mengucapkan kata-kata ini, si gigolo itu melangkah maju. Wajah Louis tampak gelap karena marah. Lelucon ini sudah berlangsung cukup lama. Wanita ini yang menyebabkan semua masalah. Usir dia. Victoria masih bingung sambil menatap Louis. Apa katamu? Atas dasar apa kau mengusir orang-orang? Menurutmu siapa yang bisa membuat keributan di Hortons? Namun begitu dia mengatakan hal itu, Tom segera berjalan mendekati Louis dan membungkuk, ya, Tuan Louis. Victoria tercengang. Dia menatap Louis dengan tidak percaya. Kau. Pandangan Louis menyapu kerumunan, berhenti pada James dan Charles, dan akhirnya beralih pada Paman Olsen. Paman Olsen, suatu kehormatan bahwa Anda dapat meluangkan waktu untuk datang ke pesta ulang tahun saya hari ini. James, kebingungan. Kau Louis Horton. Bab 502. Seluruh ruang perjamuan diselimuti keheningan. Semua orang menatap Louis dengan tak percaya. Mereka yang diam-diam membicarakannya sebagai gigolo, kira, semuanya ternganga, merasa bahwa dunia telah terbalik. Victoria bahkan berteriak, itu tidak mungkin. Kau jelas-jelas sopir kira dan gigolonya, kau. Louis meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya mengagumi Nona Kira, dan saya sedang mendekati tunangan saya. Apakah ada masalah? Kata-kata ini langsung membuat Victoria terdiam. Orang-orang di sekelilingnya segera menimpali. Jadi ini semua salah paham. Nona Olsen tidak pernah melakukan hal yang tidak pantas. Ya, gigolo apa? Rumor-rumor yang beredar itu menggelikan. Nona Olsen dan Tuan Horton sudah lama bertunangan, tidak aneh jika mereka menjadi dekat, kan? Mereka bahkan mengatakan kedua keluarga ingin bersatu melalui pernikahan, ternyata itu cinta sejati. Yang paling lucu adalah reaksi dari keluarga Horton. Tidakkah Anda merasa aneh? Tuan Horton dan Nona Olsen sangat mesra. Dia pasti tidak pernah menunjukkan rasa tidak puas terhadap Nona Olsen. Mengapa keluarga Horton tidak datang menyambut keluarga Olsen? Ada yang tidak beres di sini. Apa yang salah dengan itu? Tuan Horton berasal dari cabang kedua keluarga Horton, tetapi ada juga cabang pertama. Saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Nathan Horton lebih menyukai cabang pertama. Jadi, cabang pertama keluarga Horton sedang merencanakan sesuatu. Sungguh tidak masuk akal. Sekelompok orang berbisik dan menunjuk Victoria, Oliver, dan Nathan. Meskipun Oliver dan Nathan merasa malu saat ini, perhatian mereka terfokus pada Kira. Keduanya terkejut saat mereka berkata, Keira, kau tidak mati. Keira menunduk dengan acuh tak acuh. Dan tuan-tuan ini, Louis langsung menuruti perintahnya. Kira, ini ayahku, dan ini kakak laki-lakiku. Kemudian dia memperkenalkannya kepada mereka. Ini adalah putri Paman Olsen yang telah lama hilang, Kira. Sekarang, dia telah kembali ke keluarga Olsen dan mengubah namanya menjadi Kira Olsen. Oliver dan Nathan saling berpandangan, keduanya agak bingung. Kira, bukan Keira. Keira tidak menanggapi mereka tapi malah berbalik menatap Victoria. Victoria masih menatap mereka dengan kaget dan tak percaya. Keira mencibir. Victoria, ini Louis. Apa kamu kecewa? Victoria langsung menelan ludah. Aku tidak bermaksud. Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa keluarga Horton dan Olsen harus membatalkan pertunangan? Bukankah kau berharap bahwa ketika Louis dan aku membatalkan pertunangan kami, kau bisa turun tangan? Victoria langsung melambaikan tangannya, lalu menatap Paman Olsen dengan memohon. Paman, aku tidak bermaksud begitu. Itu hanya kesalahpahaman. Aku melakukan ini semua demi kebaikan keluarga Olsen. Aku tidak tahu kalau pacar Kira adalah Louis, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku tidak punya niat lain. Setelah menyelesaikan pidatonya yang berlinang air mata,
dia beralih ke aktingnya yang polos dan berkata, aku tahu bahwa setelah putrimu pulang, kalian semua tidak menyukaiku dan mengusirku dari rumah. Tenang saja, aku tidak akan pernah berkunjung lagi untuk menyelamatkan adikku dari rasa frustrasi karena melihatku. Kata-katanya mengundang simpati dari para penonton. Keluarga Olsen langsung membuang putri angkat itu setelah menemukan anak kandung mereka, bukankah itu agak kasar? Set, pelankan suaramu. Keira mencibir dan memandang ke arah Paman Olsen. Paman Olsen berkata, kakakmu pasti kesal melihatmu karena orang yang tidak tahu terima kasih dan pengkhianat sepertimu. Orang yang mengkhianati keluarganya sendiri, sungguh tidak diterima di keluarga Olsen. Begitu kata-kata itu keluar, orang banyak di sekitarnya segera bereaksi dengan terkejut. Victoria pun menoleh ke arahnya dengan panik. Paman, apa yang sedang kamu bicarakan? Paman Olsen berkata, beberapa waktu lalu, keluarga Olsen memiliki sedikit kesalahpahaman dengan keluarga Yil. Seseorang mengirim Austin laporan palsu tentang Alice. Apakah menurutmu aku tidak tahu siapa yang mengirimnya? Pernyataan ini langsung mengejutkan Victoria. Matanya membelalak tak percaya saat dia menoleh untuk menatapnya. Paman, aku tidak tahu apa maksudmu. Itu benar-benar bukan aku. Tetapi dia tidak bisa melanjutkan. Sebab ia tahu betul bahwa Paman Olsen bukanlah orang yang sembarangan bicara, apapun yang dikatakannya, ia memang punya bukti untuk mendukungnya. Paman Olsen tertawa dingin. Kaki Victoria langsung lemas dan ia terjatuh ke tanah. Dia menelan ludah. Paman, aku mohon padamu untuk mengampuni aku. Aku hanya bingung sesaat. Aku hanya merasa bahwa begitu Kira kembali, kau tidak akan membutuhkanku lagi, dan aku tidak bisa menerimanya. Aku tahu aku salah. Paman, keluarga Olsen membesarkanku, dan aku bersyukur untuk itu, Paman. Paman Olsen berkata dengan dingin, keluarga Olsen membesarkanmu dan tidak pernah mengharapkanmu melakukan apapun untuk mereka. Karena kamu tidak bisa melupakannya, sebaiknya kamu membalas kebaikan keluarga Olsen. Victoria terkejut. Bagaimana aku harus membayarnya? Paman Olsen berkata dengan acuh tak acuh, kita punya mitra bisnis di luar negeri yang menginginkan perjodohan. Bukankah kamu sangat ingin mewakili keluarga Olsen dalam perjodohan? Kalau begitu, pergilah. Mendengar ini, mata Victoria berbinar. Keluarga yang mana? Paman Olsen mengerutkan bibirnya. Keluarga Martin. Victoria langsung bertanya, Scott Martin. Paman Olsen tersenyum mengejek. Jangan melamun. Apakah menurutmu Scott Martin bisa kau jangkau? Pamannya baru saja kehilangan istrinya, kau bisa pergi dan menjadi istrinya berikutnya. Komentar ini langsung membuat wajah Victoria pucat pasi. Paman Scott Martin, pria parubaya yang terkenal karena kebrutalannya. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa dia agak impoten dan, oleh karena itu, sangat menikmati hubungan sadis, dia telah kehilangan 3 istri. Di tempat-tempat di luar negeri, di keluarga besar seperti keluarga Martin, masalah seperti itu hampir tidak pernah ditangani. Victoria menarik napas tajam. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu lainnya, Paman Olsen melambaikan tangannya, dan 2 pengawal melangkah maju, meraih lengan Victoria. Paman Olsen memerintahkan, awasi dia. Jangan biarkan dia meninggalkan rumah sebelum pernikahan selesai. Ya, Victoria ingin berbicara, tetapi seseorang memasukkan sepotong kain ke dalam mulutnya dan kemudian dengan paksa menyeretnya pergi. Rangkaian aksi ini berlangsung lancar. Semuanya berjalan sangat lancar. Begitu saja, Paman Olsen menghukum Victoria di tengah-tengah penonton. Ia perlahan menoleh ke arah Oliver dan Nathan. Tuan-tuan, kalian tidak keberatan, bukan? Keluarga Olsen selalu mengambil tindakan cepat dan tegas. Oliver dan Nathan langsung menelan ludah, sambil melambaikan tangan. Tidak, kami tidak keberatan sama sekali. Paman Olsen bertanya lagi, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin membatalkan pertunangan? Nathan langsung mengernyitkan sudut mulutnya. Tidak, kami tidak melakukannya. Mereka sangat cocok, dan kami sangat senang. Paman Olsen tertawa dingin dan melirik Keira sebelum berbalik bersama kedua pria itu untuk kembali ke ruang perjamuan. Keira mengangkat alisnya, menatap Susan, yang bersembunyi di belakang Peter. Bab 503. Susan tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu, terutama karena Paman Olsen baru saja menghadapi Victoria dengan kecepatan kilat, yang membuatnya merinding. Ketika Keira menoleh, Susan langsung mencengkeram pergelangan tangan Peter dan tidak berani berbicara. Keira hanya mengangkat alisnya dan memasuki ruang perjamuan bersama Louis.
Saat itulah Susan menghela napas lega dan berkata kepada Peter, adikmu sangat menakutkan. Apakah dia tidak akan menyimpan dendam padaku? Peter mengerutkan kening padanya. Susan, bagaimana kau bisa mengungkit masalah seperti itu di depan keluarga Horton? Untungnya, si gigolo itu tidak lain adalah Louis Horton, kalau tidak, reputasi keluarga Olsen pasti sudah hancur hari ini. Mendengar hal ini, Susan langsung menunduk. Peter, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku tidak mengenali kedua pria itu tadi. Kalau aku tahu, aku pasti tidak akan menyebutkannya. Mendengar ini, Peter menghela napas dan berkata setelah beberapa saat, berhati-hatilah di masa depan. Aku tahu. Susan bergumam dan memasuki ruang perjamuan bersama Peter. Pesta ulang tahun Louis resmi dimulai, dan semua orang mengobrol dan tertawa seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Satu-satunya orang yang tampak tidak beres di seluruh ruang perjamuan itu adalah Jake. Dia berdiri di satu sisi seperti mayat berjalan, masih menganggap situasi itu menggelikan. Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka foto Keira, yang diambil saat kompetisi olahraga saat mereka masih kuliah. Saat itu, dia telah mendaftarkan Keira untuk lomba lari cepat. Keira tidak senang akan hal itu, kesal karena dia telah membuat keputusan untuknya, dan dia mengerutkan kening padanya untuk waktu yang lama. Jake mencoba menyenangkannya dengan senyuman. Keira, jangan selalu bersikap acuh tak acuh. Terkadang, kamu harus membaur dengan teman sekelasmu. Keira tidak mengatakan apa-apa dan berjalan pergi. Ia mengira Keira akan melewatkan acara tersebut, tetapi yang mengejutkannya, pada hari kompetisi, saat nama Keira dipanggil, dia muncul di lintasan. Dan dia memenangi tempat pertama dengan keunggulan yang cukup besar. Foto di telepon itu adalah foto yang diambilnya secara diam-diam saat Keira melewati garis finish. Tatapannya tegas, dan setelah berlari sejauh 400 meter, tidak ada setetes keringat pun di wajahnya. Rambutnya diikat tinggi, dan dia tampak awet muda, berseri-seri, dan sangat cantik. Jake tak kuasa menahan diri untuk menyentuh wajah di layar dan bergumam, Keira, kau lihat ini. Pria yang mengaku mencintaimu, pria yang kau cintai saat itu, akan memperkenalkan tunangan barunya kepada semua orang, jika kau masih di sini, apakah kau akan patah hati? Sambil bergumam pelan pada dirinya sendiri, dia mematikan layar ponselnya. Ia kemudian melihat Louis naik ke panggung, memperkenalkan dirinya secara singkat kepada semua orang. Setelah menyapa para tamu, ia mengumumkan masuknya Horton Group secara resmi ke dunia bisnis Clans. Berikutnya adalah tarian pembukaan seluruh acara perjamuan. Louis turun dengan anggun dari panggung dengan sikap tenang dan sopan, berjalan menuju kerumunan. Kerumunan itu segera bubar, dan dia mendekati seorang gadis dengan gaun malam biru. Jake tidak dapat menahan senyum pahitnya, tetapi sesaat kemudian, matanya terbelalak karena terkejut. Gadis yang digandeng Louis tampak persis seperti gadis impiannya. Apakah itu Keira? Pupil mata Jake mengecil karena terkejut. Mustahil. Tidak, dia tidak. Keira memiliki tahi lalat di sudut matanya, tetapi wanita itu tidak. Meskipun mereka memberikan kesan yang sangat mirip. Pada saat itu, Jake tiba-tiba menyadari mengapa kasih sayang Louis tiba-tiba berubah. Itulah alasannya. Dia sedang menghibur pengganti Keira. Memikirkan hal ini, Jake tiba-tiba merasakan sesak di dadanya. Dia tiba-tiba berbalik dan meninggalkan ruang perjamuan. Di dunia ini, tak seorang pun yang dapat menggantikan Keira, bahkan seseorang yang penampilannya persis sama. Keira telah lama melupakan Jake dan tidak menyadari drama yang terjadi saat dia lari sendirian dengan kesedihannya. Setelah Keira berdansa dengan Louis, orang-orang dari kerumunan datang satu persatu untuk memberi selamat padanya. Dia hanya mengenali beberapa orang dari orang-orang ini, dan James bertindak sebagai pemandunya, memperkenalkan mereka satu persatu. Semua anggota dari 5 keluarga besar Clans hadir hari ini. Dia bertemu hampir seluruh anggota keluarga di sana. Ketika berbicara tentang Austin, wajahnya penuh dengan keheranan. Gigolo itu ternyata Louis Horton. Tidak heran kau mengumumkan hubungan kalian dengan begitu arogan, tidak menyembunyikannya sedikit pun. Keira hanya bertanya, apakah Nara sudah bangun? Austin langsung tampak patah semangat dan menggelengkan kepalanya. Keira tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengangguk, siap menyambut orang berikutnya. Namun saat itu, Austin berkata, "Oh, omong-omong, proses kontrak antara kedua perusahaan kita sudah selesai. Sekarang kita dalam tahap penandatanganan.
Keira membeku ketika mendengar ini. Dia berhenti tiba-tiba dan menatapnya langsung. Kapan prosesnya selesai? Austin menjawab, Departemen Hukum kami bekerja lembur hari ini, menyegel dokumen, dan mengirimkannya ke kantor Anda. Tim Anda juga telah memberi stempel dan mengirimkannya kembali. Kerja sama kita secara resmi sedang berlangsung. Begitu dia berkata demikian, Keira merasakan telepon genggamnya bergetar sekali di dalam tas tangannya. Dia segera membuka tas tangannya, mengeluarkan ponselnya, dan melihat bahwa nomor yang mengirim tugasnya telah mengirim pesan baru. Pesannya adalah tentang tugas ketiga. Tetapi setelah melihat isi tugas ketiga, Keira benar-benar terkejut. Bersambung guys.